Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, belakangan ini sebuah peristiwa di Tulungagung menyita perhatian banyak pihak. Sebuah acara keagamaan yang seharusnya menjadi momen untuk mempererat ukhuwah Islamiyah justru menjadi kontroversi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada penolakan terhadap salah satu tokoh agama dan apa dampaknya bagi umat? Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam kontroversi ini, termasuk latar belakang penolakan, peran tokoh-tokoh agama seperti Gus Ikdam, hingga pelajaran penting yang bisa kita ambil. Tetap bersama kami, dan mari kita telusuri kisah ini dengan bijak dan penuh hikmah. Awalnya acara selawatan ini telah direncanakan dengan matang. Dalam pamflet yang beredar, nama Gus Ikdam dan Habib Syekh dicantumkan sebagai pengisi acara utama. Namun beberapa hari sebelum pelaksanaan, muncul kabar bahwa ada aliansi masyarakat yang secara terang-terangan menolak kehadiran Habib Syekh. Penolakan ini bukan berbentuk demonstrasi besar-besaran, melainkan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi mereka. Gus Ikdam kemudian mengumumkan bahwa ia tidak dapat menghadiri acara tersebut karena memiliki jadwal rutinan di markas pusatnya di Blitar. Alasan ini dinilai cukup halus dan bijak, namun tetap memunculkan spekulasi. Banyak yang bertanya-tanya apakah keputusan Gus Ikdam benar-benar didasarkan pada jadwal rutinan atau ada hubungannya dengan penolakan terhadap Habib Syekh di Tulungagung. Penolakan terhadap Habib Syekh ini dilandasi oleh berbagai isu yang sudah lama menjadi perbincangan. Beberapa kelompok masyarakat merasa tidak nyaman dengan pernyataan-pernyataan Habib Syekh di masa lalu, terutama terkait klaim bahwa Habib Rizik adalah guru dari Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan ini dianggap kontroversial dan melukai perasaan warga NU yang memiliki pandangan berbeda. Selain itu, ada juga keraguan yang berkembang di kalangan masyarakat terkait nasab atau garis keturunan Habib Syekh. Di Indonesia, gelar Habib memang memiliki makna yang sangat dihormati, karena biasanya merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun, isu terkait keaslian nasab ini telah memunculkan gelombang ketidakpercayaan di beberapa daerah, termasuk di Tulungagung. Isu ini tampaknya tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mencakup daerah lain seperti Pati. Beberapa laporan menyebutkan bahwa majelis selawatan yang diadakan Habib Syekh di Pati mengalami penurunan jumlah peserta. Area yang luas untuk acara tersebut terlihat sepi, bahkan ketika pencahayaan dan dekorasi telah dipersiapkan dengan baik. Habib Syekh sendiri mengakui bahwa jamaah yang hadir di acara tertentu lebih banyak karena keberadaan Gus Ikdam dibandingkan dengan komunitas Syekhermania yang setia mengikuti beliau. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi masyarakat dalam memilih majelis atau tokoh agama yang mereka ikuti. Fenomena lain yang menarik perhatian adalah kemunculan tokoh-tokoh agama baru, termasuk yang menyandang gelar Habib. Beberapa di antaranya mendapatkan penghormatan tinggi dari masyarakat, sementara yang lain masih harus membuktikan kapasitas keilmuan mereka. Di Indonesia, masyarakat cenderung menghormati tokoh agama bukan hanya berdasarkan garis keturunan, tetapi juga keilmuan dan akhlak mereka. Gus Ikdam adalah salah satu contoh tokoh muda yang berhasil mendapatkan tempat di hati masyarakat. Meskipun ia merupakan keturunan seorang kiai, penghormatan yang diterimanya lebih banyak disebabkan oleh keilmuan dan akhlaknya yang bijaksana. Gus Ikdam dikenal mampu merangkul berbagai kalangan, terutama anak muda, untuk memperbaiki akhlak mereka. Sikapnya yang rendah hati dan pandai dalam menasihati membuatnya menjadi salah satu tokoh agama yang viral belakangan ini. Masyarakat Indonesia memiliki tradisi yang kuat dalam menghormati sanad keilmuan. Hal ini menjadi tolak ukur utama dalam menilai kredibilitas seorang tokoh agama. Seorang ulama yang memiliki sanad keilmuan yang jelas dan menunjukkan akhlak mulia akan lebih dihormati, terlepas dari apakah mereka merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan. Di sisi lain, munculnya tokoh-tokoh agama baru dengan latar belakang yang tidak jelas seringkali memicu kontroversi.
masyarakat menjadi lebih selektif dalam memilih tokoh agama yang akan mereka ikuti. Mereka cenderung mencari ulama yang tidak hanya memiliki ilmu yang mendalam, tetapi juga mampu memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Penolakan terhadap Habib Syekh di Tulungagung membuka diskusi yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat memilih tokoh agama yang akan mereka ikuti. Isu ini juga mencerminkan adanya perubahan pola pikir di kalangan masyarakat yang kini lebih kritis dalam menilai dakwah dan pernyataan tokoh agama. Sebagai pelajaran, penting bagi para tokoh agama untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Dakwah yang disampaikan haruslah berlandaskan ilmu yang jelas dan disampaikan dengan cara yang tidak menyinggung pihak lain. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan untuk tetap bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan, sehingga tidak memunculkan konflik yang lebih besar. Kontroversi yang terjadi di Tulungagung menjadi pengingat bahwa tokoh agama memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan umat. Keputusan Gus Ikdam untuk tidak menghadiri acara selawatan bersama Habib Syekh, meskipun dilandasi alasan yang bijak, tetap memunculkan spekulasi dan pembelajaran bagi semua pihak. Sahabat Abah, pada akhirnya kepercayaan masyarakat kepada tokoh agama tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan atau popularitas, tetapi juga oleh keilmuan, akhlak, dan kemampuan untuk merangkul semua kalangan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para ulama untuk terus memperbaiki diri dan menyampaikan dakwah yang membawa manfaat bagi umat. Jangan lupa untuk terus mendukung Abah Channel dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Bersama-sama, kita bisa menyebarkan ilmu dan inspirasi yang membawa manfaat bagi umat. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru yang penuh hikmah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan dakwah ini. Yang terjadi di Tulungagung menjadi pengingat bahwa tokoh agama memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan umat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.